Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya, biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @resnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia, dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sekarang kita akan menyebutkan dan menjelaskan tentang form rider yang tidak sempurna yang dimiliki oleh para Kamen Rider. Oke, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke videonya. Di nomor yang pertama ada Kamen Rider Kuga Growing Form. Growing Form ini adalah bentuk berwarnakan putih dan yang terlemah dari bentuk Kamen Rider Kuga yang lainnya. Kuga dipaksa ke dalam bentuk ini ketika dia terlalu lemah untuk mengakses bentuk yang lebih kuat ataupun dia terluka parah ya. Dalam kasus ketika dia terluka parah, dia akan kembali ke dalam bentuk ini maksudnya. Dalam kasus terakhir juga dia tidak akan dapat berubah lagi selama 2 jam karena tidak ada bentuk Kuga yang disebut dengan nama aslinya dalam serial ini. Growing Form disebut sebagai White Kuga. Dan form ini diberikan nama Unidentified Life Form Number 2 oleh polisi sebelum Kaoru Ichijo mengetahui lebih banyak tentang kemampuan mengubah wujud dari wujudnya Kuga. Meski kekuatannya lemah, dalam bentuk ini Kuga masih bisa menggunakan finish attack yang disebut sebagai Growing Kick, meski kekuatannya hanya 1/3 dari kekuatannya Mighty Kick. Growing Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 1,5 ton dan kekuatan tendangannya sebesar 5 ton. Di nomor kedua ada Kamen Rider Gills. Meskipun ini adalah seednya Agito, Ryo berubah menjadi versi Agito yang tidak lengkap dan juga liar. Meskipun tidak sempurna, Gills secara fisik lebih kuat dari Agito dan dapat menandinginya dalam pertarungan 1 lawan 1. Gills juga sangat tangguh setelah selamat dari beberapa cedera yang membuatnya hampir mati. Namun proses henshinnya yang tidak stabil menyebabkan tubuh Ryo mengalami penurunan sel yang jauh lebih cepat. Kerusakan pada tubuhnya juga cukup parah hingga dapat membunuhnya meskipun dia dihidupkan kembali oleh Overlord nantinya. Setelah mati untuk kedua kalinya dan dibangkitkan oleh Manakazaya, Ryo menemukan bahwa zat kimia di dalam tubuhnya juga berubah dan sekarang mampu mengakomodasi proses henshin tersebut. Gills dilengkapi dengan berbagai macam senjata biologis. Dan dia dipersenjatai dengan Gills Claw pada bagian pergelangan tangannya dan juga Gills Heel pada bagian tumit. Dia juga mampu memperpanjang tentakel yang kita sebut sebagai Gills Filler dari pergelangan tangannya tersebut. Gills juga mampu membuka plat mukanya dan memperlihatkan taring-taringnya. Gills ini memiliki kekuatan pukulan dari 1 ton hingga 10 ton dan kekuatan tendangannya dari 2 ton hingga 20 ton. Selanjutnya ada Kamen Rider Ryuki Blank Form. Blank Form ini adalah bentuk yang diambil Ryuki ketika dia tidak memiliki monster kontrak. Form ini memiliki visor generik yang dipasang di lengan bernama Red Visor dan 1 kartu advent untuk memanggil Red Saber, sebuah pedang rapuh yang hancur saat digunakannya untuk pertama kali. Form ini jauh lebih lemah daripada bentuk lainnya dan juga rider lainnya dalam dunia Ryuki. Meskipun itu masih memungkinkan bagi dia untuk berada dalam dunia cermin tanpa hancur. Shinji memulai seri dalam bentuk ini sebelum dia mengontrak Drag Raider dan kembali ke dalam bentuk ini ketika kartu kontraknya dicuri oleh Kamen Rider Guy. Blank Form ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 2,5 ton dan kekuatan tendangannya sebesar 5 ton. Di nomor keempat ada Kamen Rider Den-O Platform. Platform ini adalah undershoot form default paling dasar miliknya Den-O, dan form ini adalah form default miliknya Ryotaro. Ini karena kepribadiannya yang lemah lembut dan tidak menghasilkan kemauan yang cukup untuk memberikan dirinya bentuk Den-O yang tepat ataupun sempurna. Sampai mendekati akhir di mana ia akhirnya menghasilkan cukup kemauan untuk membuat bentuk defaultnya sendiri menjadi liner form. Platform ini adalah form hitam putih yang diaktifkan saat pertama kali melakukan henshin menggunakan Rider Pass. Jika tombol kode warna yang sesuai dipilih, maka dengan menggesekkan pas sekali lagi perubahan form akan terjadi. Ryotaro ini jarang menggunakan bentuk ini hanya ketika dia tidak menginginkan bantuan dari para Imagine ataupun sedang bertransisi ke liner form ataupun form yang lain. Platform ini dirancang dan dinamai berdasarkan platform kereta api sebagai referensi fakta bahwa Kamen Rider Den-O ini menggunakan platform mereka sebagai template armor Platform ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 1 ton dan kekuatan tendangannya sebesar 3 ton. Dan di nomor kelima ada Kamen Rider Eternal Red Flare. Red Flare ini adalah bentuk Eternal yang jauh lebih lemah dan tidak lengkap di V-Cinema Kamen Rider Double, Return of Kamen Rider Eternal. Bentuk Eternal ini adalah diakses oleh Junkazu menggunakan Eternal Memory standar. Tetapi karena ketidakcocokan dengan memori tersebut, dia hanya bisa mengakses ke dalam bentuk Red Flare.
Tidak seperti rekan Blue Flare-nya yang ia juga tidak memiliki gitu slot memori ekstra di situ. Dan ada juga Eternal Rope. Dan sesuai dengan nama form ini, desain api pada pita lengan dan juga kaki berwarna merah bukan berwarna biru. Dan di nomor ke-6 ada Kamen Rider Bird Prototype. Kamen Rider Bird Prototype ini ataupun Kamen Rider Proto Bird adalah desain pertama dari Kamen Rider Bird System yang menggunakan versi awal dari Bird Driver. Kemampuan tempur penuhnya tidak diketahui karena dirancang hanya beroperasi pada daya 70% untuk sistem uji dan juga hampir semua fiturnya masih disiapkan guna pengumpulan data-data sistem. Desain dari Kamen Rider ini berbeda dari Kamen Rider Bird standar dengan memiliki serangkaian tanda yang kita kenal sebagai optical marker yang mencakup berbagai sensor yang digunakan pada tahap pengujian awal dan berwarna merah terang agar lebih mudah muncul di kamera mungkin ya. Form ini juga tidak dapat mengakses semua unit Bird Claw dan hanya kompatibel dengan Crane Arm dan juga Breaststock Cannon. Bird Prototype ini memiliki kekuatan pukulan sebesar 3,5 ton dan kekuatan tendangannya sebesar 8 ton. Di nomor ke-7 ada Kamen Rider Skull Crystal. Kamen Rider Skull Crystal adalah bentuk tidak lengkap dari Skull. Dan ini berbeda dari bentuk standar Kamen Rider Skull karena helmnya berwarna-warni dan tidak memiliki retak. Alias retaknya yang berbentuk S itu ya. Skull Crystal ini mampu menyerang dengan melepaskan energi dari dadanya dalam bentuk tengkorak ungu besar yang bisa menggigit lawan-lawannya. Bentuk ini dinamai berdasarkan tengkorak kristal. Dan di nomor 8 ada Kamen Rider Gaim Raidwear. The Gaim Raidwear ini adalah undershoot dari bentuk defaultnya Gaim yang terlihat secara singkat selama urutan Henshin Gaim ya, sebelum bagian armor terpasang atau ketika dia mengganti arms yang lain. Namun bentuk ini benar-benar rentan terhadap setiap serangan yang masuk ketika ditembak langsung dalam setelan daripada di lengannya yang turun pada bagian ridernya. Dan untuk nomor 9 ini ada Kamen Rider Zero Drive. Dan Type Speed adalah konsep mobil sport miliknya Zero Drive yang kemudian diakses dengan menggunakan Shift Speed Prototype Car versi sekarang dengan menggunakan Drive Driver versi di tahun 2005. Secara estetis mirip dengan Type Speed yang telah selesai ya, tetapi dengan warna terbalik dan menyandang archetype gear. Zero Drive adalah model drive system pertama yang statistik dan fungsinya sangat terbatas karena faktanya bahwa Cream Steinbelt bahkan belum membuat shift car yang berfungsi untuk bekerja dengan sistem-sistem tersebut. Terlepas dari kemunduran ini, Shinosuke dapat menggunakan Zero Drive karena pengalamannya dan penggunaan Drive Driver dalam jangka panjang. Finish full throttle pada type ini adalah Zero Drop yang memungkinkan merupakan seperti versi yang lebih lemah dari Speed Drop Type Speed saat ini. Namun Zero Drive ini memiliki kekuatan pukulan yang cukup gitu, sebesar 3,9 ton dan memiliki kekuatan tendangan sebesar 5,8 ton. Untuk nomor 10 ada Kamen Rider Ghost Transient. Transient adalah preform armor dari Kamen Rider Ghost. Seperti kebanyakan preform dari serial Kamen Rider, itu lebih lemah pastinya dari semua bentuk lain dan hanya ada sebagai tahap transisi dari armor ke dalam bentuk damashi yang diberikan. Form ini terdiri dari Quantum Solid dan ditutupi dengan energi vessel oranye yang memancarkan cahaya saat menangani pukulan-pukulan lawan. Dan untuk nomor 11 ada Kamen Rider Proto Snipe, Shooting Gamer Level 1 ataupun Proto, atau singkatnya mari kita sebut sebagai Kamen Rider Proto Snipe, adalah bentuk prototype super deformasi default dari Snipe yang diaktifkan dengan memasukkan Proto Bang Bang Shooting Gashet ke dalam Gamer Driver. Form ini digunakan untuk melawan manusia yang terinfeksi Bugster dan merupakan satu-satunya cara untuk mengeluarkan monster dari inangnya. Dibandingkan dengan Snipe level 1 yang normal, kepala bentuk ini berwarnakan hitam. Selain si Snipe sih ya mungkin masuk juga ya dalam kategori beta dan Proto adalah ada Proto Mighty Action X, ada Proto Jet Combat, Proto Shakariki dan lain-lain, atau mungkin ini masuknya ke dalam Honorable Mention nanti. Oke, di nomor 12 ada Kamen Rider Amazon Origin. Amazon Origin ini adalah bentuk awal Amazon Omega miliknya Haruka sebelum melengkapi driver Amazon dalam bentuk ini. Dan Haruka ini tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri gitu secara sepenuhnya, menyebabkan dia bertingkah seperti binatang buas ataupun Amazon yang memang buas. Form ini juga setara dengan bentuk prototype dari Amazon. Ada juga bentuk dari Amazon Neo Origin. Dalam bentuk ini Neo adalah monster yang tidak punya pikiran dan juga tidak terkendali, alias tidak juga bisa mengendalikan dirinya secara penuh juga gitu, sama aja kayak Haruka form tadi. Namun dia lebih kuat dari Amazon yang terlihat sampai saat ini. Wajahnya menjadi mengerikan dengan mata merah menyala dan taring tajam pada bagian mulutnya. Bentuknya jauh lebih besar dan jauh lebih berotot daripada bentuk Neo standar dan memiliki 6 buah lengan. Jadi di nomor 13 ini kita punya Honorable Mention gitu. Di kolom Honorable Mention ini kita sengaja simpan karena kami masih ragu akan memasukkannya atau tidak ke dalam bahasan yang tepat karena beberapa hal gitu.
Dalam honorable mention ini langsung saja gitu ada seluruh bagian from drive retire. Ada Batamen juga yang juga dikenal sebagai Kamen Rider Black versi hijau dan biasanya berubah menjadi bentuk ini terlebih dahulu sebelum beralih ke bentuk Kamen Rider Black standar. Dan dalam Kamen Rider Zero One ada tampilan standar Rise Architect dan Shining Architect, meski dalam mode peralihan Henshin yang biasa. Jadi mohon maaf kalau ada yang ketinggalan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Pokoknya terima kasih telah menonton, mohon maaf kalau terjadi kesalahan dalam pengucapan maupun data yang kami sebutkan tadi. Sekali lagi jika ingin terus berhubungan dan dekat dengan kita, kalian bisa melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus akun Instagramnya Ekiomedia di @ekiomedia dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.